warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah bulan-bulan di mana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana kita telah menyatukan berbagai macam keberagaman dalam kesatuan. Saudaraku semuanya, siapakah ide brilian pencetus Pancasila? Ialah Bapak Revolusi Indonesia, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 dari ayah bernama Raden Sukemi dan ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Saudaraku semuanya, masa kecil beliau dilalui dengan rajin membaca dan setengah dari hidupnya untuk belajar, sehingga di bawah asuhan HOS Cokro Aminoto bersama temannya Kartosuwiryo dan Semaun, beliau melanjutkan pendidikan pada Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Sipil. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kondisi Indonesia sedang bergejolak, perang dunia, perang Asia Pasifik, dan Indonesia dalam belenggu penjajahan, sehingga beliau tertarik bagaimana melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme. Karena terus-menerus melakukan kegugatan terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga beliau dipenjara pada penjara Sukamiskin di Bandung. Kemudian beliau menggugat pemerintah Belanda dengan gugat pledoinya Indonesia menggugat pada tahun 1930 karena gencarnya aksi politik dan mengganggu kestabilan politik pemerintah Hindia Belanda, sehingga beliau dibuang ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tetapi beliau tidak pernah berputus asa, terus melakukan kontak dengan tokoh-tokoh nasional seperti Ahmad Hasan dengan tulisannya tentang Islamisme. Saudaraku semuanya, akibat dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki dan jatuhnya Jepang pada sekutu, ketekatan bulat seluruh segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tercetuslah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Pada tahun 1949 Indonesia diakui oleh Hindia Belanda sebagai negara yang berdaulat, dan tahun 50 terbentuklah istilah kata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wadah untuk menyatukan kita dari berbagai macam ras, suku, dan bangsa. Demokrasi terus bergulir di Indonesia. Pada tahun 1955 pertama sekali demokrasi dilakukan dengan pemilu pertama. Pemilu pertama itu menjadi momentum Indonesia menjadi macan Asia, sehingga Bung Karno diundang pada sidang umum PBB. Pada tahun 1960 Indonesia menggemakan dan hampir menggetarkan seantero jagat bahwa kita menentang penjajahan. Pada tahun 1962 Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda. Tapi saudara-saudaraku sekalian, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam batu kehidupan bangsa Indonesia terjadi batu sandungan, di mana 6 jenderal pada peristiwa Pagi Kelabu tahun 1965 diculik. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada tahun 1966 pidato Nawaksara Presiden Soekarno di hadapan sidang MPRS yang diketuai oleh Ahmad Abdul Haris Nasution ditolak. Sejak kejadian itu beliau terus menyuarakan bagaimana Indonesia ini bersatu padu, sehingga tercetuslah ide Dedications of Life. Tapi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kehendak ilahiyah, sehingga pada tanggal 20 Juni 1970 beliau mangkat dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, melalui Pancasila ini, melalui momentum ini, kita menggali nilai-nilai filosofi bagaimana Indonesia hidup berabad-abad dengan berbagai macam hidup toleransi. Di tengah pandemi virus corona saat ini sangat tepat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus bahu-membahu saling bantu-membantu untuk mewujudkan impian besar Sanggung menjadi Indonesia yang berdikari. Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.